Ya, terima kasih Anda masih bersama kami di Newsroom. Saya ke Pak Mustaqim dulu deh. Pak Mustaqim, sebenarnya sudah banyak ide-ide yang akan diciptakan di DKI Jakarta ini untuk mengurangi polusi udara begitu ya. Sangat banyak. Contohnya kemarin sudah ada skuter yang sudah mulai digalakan. Tapi ternyata ini menjadi halangan juga. Ternyata skuter tidak boleh lewat di trotoar, tidak boleh lewat di pinggir jalan. Karena trotoar fungsinya untuk jalan dan skuter membahayakan. Karena kemarin juga ada tragedi musibah begitu ya. Ini salah satu yang kita sudah niat, sudah bagus mengurangi polusi udara. Tapi ternyata ada hambatan juga. Ternyata regulasinya juga ternyata nggak jelas juga gitu. Gimana? Tapi perlu koreksi tadi, kalau skuter nggak boleh naik di trotoar itu misinfo ya, misinformasi. Karena trotoar itu boleh, sepeda pun boleh masuk trotoar. Kemudian yang ada di jalur khususnya, begitu kan? Ya. Nggak, artinya dia memang kalau harus naik ke trotoar ya naik, nggak apa-apa gitu kan. Nah kemudian sekarang kan sudah ada jalur khususnya tuh sepeda dan skuter gitu. Nah kemudian memang kembali lagi karena bukan nabrak malah ditabrak gitu kan. Terus yang nabrak lagi dalam kondisi kondisi mabok gitu kan. Nah ini memang kembali kepada masyarakatnya juga. Artinya satu insiden seperti itu kan tidak bisa dijadikan catatan bahwa orang menggunakan skuter itu bakal celaka juga. Nah enggak juga. Nah cuma yang terkait dengan yang punya online itu memang perlu ditertibkan karena itu berkaitan dengan industri kan, berkaitan dengan produksi yang luar biasa. Tapi untuk yang pribadi-pribadi menggunakan skuter listrik itu sepertinya lebih efektif, terutama di weekend ya. Baik, terutama yang punya online ini terkait dengan yang menggunakan ini usianya bisa dibatasi berapa ya, begitu? Dan harus ada training lah. Baik. Artinya dilatih masyarakat. Saya ke Pak Bebin. Pak Bebin, dari tadi kita berbicara mengenai masalah charge-nya berapa lama, terus kemudian juga seberapa mahal untuk biaya perawatannya seperti itu. Silakan Pak. Biaya perawatannya tuh sangat murah. Karena gini, kebetulan beberapa waktu yang lalu saya mendapat kesempatan juga mencoba mobil listrik yang dari BMW. Saya juga tanya, terus mobil ini servis regulernya bagaimana dan berapa biayanya? Dia ketawa-ketawa aja, PR-nya dia bilang, Bapak kalau beli sekarang, nanti ke bengkel kami 2 tahun lagi Pak. Saya bengong, loh kok 2 tahun lagi? Dia, apa yang mau diservis Pak? Gitu kan. Kita yang sudah terbiasa dengan mobil motor bakar, bermesin motor bakar, itu setiap kali servis sekarang jelas nggak cukup 1 juta rupiah. Apakah ini mengancam dari tempat perusahaan perbaikan kendaraan juga nih Pak? Kalau kehadiran kendaraan listrik ini? Jadi gini, kalau kendaraan namanya juga produksi massal kan ada saja punya masalah ya kan. Kelistrikan ada, nggak tahu saklarnya, nggak tahu apapun lah kan, lampu bisa mati dan sebagainya. Ya asalkan jangan dibikin masalah-masalah hingga akhirnya supaya datang begitu ya. Tetapi yang namanya servis regulernya itu sudah nggak ada. Saya bilang, loh kok bisa begitu? Iya, kan saya cuma ada transmisi Pak di dalam untuk maju dan mundur. The rest urusan kelistrikan, motor listrik gitu kan. Nah yang perlu ganti oli ya cuma transmisi itu 2 tahun aja Pak katanya balik. Baik, saya harapkan dengan hadirnya sudah disetujui oleh pemerintah terkait dengan kendaraan listrik ini, kita mulai sadar perlahan-perlahan. Nah khususnya di DKI Jakarta ini teman-teman sudah mulai beralih ke kendaraan listrik dan semoga juga harganya murah dan juga pajaknya juga nggak ada. Supaya terjangkau, akhirnya kita semua mendukung program pemerintah dengan menggunakan kendaraan listrik ini ya. Terima kasih Pak Bebin Juwana, pengamat otomotif, dan juga Pak Mustaqim Dahlan, CEO founder Kawal Wahana Lingkungan Hidup Indonesia. Terima kasih sudah ada di Newsroom. Dan pemirsa, kami akan hadir sesaat lagi dengan informasi dari mancanegara. Tetap bersama kami di Newsroom.